Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mereka adalah orang yang paling bagus dalam mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Malam ini kita akan menuntaskan mengenai fikih jenazah, di mana sebagai penutup kita akan mengangkat pembahasan tentang bersiap menghadapi kematian dan bersiap menghadapi alam akhirat. Kaum muslimin, bagi setiap hamba yang hidup di dunia ini, semestinya ia membekali dirinya dan mempersiapkan dirinya dalam rangka menghadapi kematian dan alam akhirat. Dan ada beberapa kiat dalam hal menghadapi hal-hal tersebut. Yang pertama, kaum muslimin, seorang muslim dan muslimah hendaklah senantiasa mengingat-ingat kematian dan senantiasa bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dimaksud dengan mengingat-ingat kematian adalah mempersiapkan amal, yaitu mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya kematian. Sebab jika kita luput dari yang hal ini, kita luput dari yang satu ini, maka kita akan menyesal di saat kematian itu datang. Dan di saat kematian itu datang, maka tidak guna lagi penyesalan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil lazzat." Hendaklah kalian sering-sering mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Mengapa demikian? Fama dzakarahu 'abdun qattun wa huwa fi dhiqin. Tidaklah seorang hamba mengingat-ingat kematian dan ia ada dalam kondisi yang sempit. Ya, maksudnya dia ada dalam kondisi kefakiran, ada dalam himpitan-himpitan dunia, kecuali wassa'ahu alaih, kecuali dengan mengingat kematian itu akan membuat dadanya lapang. Kenapa? Karena ia sadar dan tahu
bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, bahwa di kehidupan akhirat nanti ada kehidupan yang lebih baik, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak sama dengan ada di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin, tidaklah kematian itu diingat-ingat saat kondisi manusia ada dalam kelapangan, alias dia dalam ada kecukupan hidup, dia orang kaya, illa dayyaqa alaih, kecuali mengingat kematian itu akan menyempitkan jiwanya. Maksudnya kaum muslimin dengan mengingat kematian itu bisa ngerem dia, bisa merem dia dari hal-hal yang semestinya ia tidak lakukan, merem syahwatnya, merem sikap dia dalam hal berlebihan terhadap urusan dunia. Jadi ini pentingnya kita mengingat kematian. Jadi bagi yang kehidupannya sempit, disempitkan kehidupannya oleh Allah, akan menjadi lapang dada. Namun bagi mereka yang diluaskan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi sempit, alias berupaya untuk menahan hawa nafsu yang telah mengendalikan diri dia. Baik kaum muslimin, dalam hadis yang sahih, sahabat Ibnu Umar berkata, ketika aku sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang afdal itu? Ayyul mu'min afdal? Siapakah mukmin yang paling afdal itu? Kata Nabi, yang afdal, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya, fa ayyul mu'minina akyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mereka adalah orang yang paling bagus dalam mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang setelah kematian. Itu manusia yang paling cerdas, yakni mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi ini yang pertama kaum muslimin, banyak-banyak mengingat kematian, yang dengannya akan mendorong kita untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Yang kedua kaum muslimin, ya, kiat-kiat untuk menghadapi kematian dan menghadapi alam akhirat, yaitu mengingat alam kubur dan hancurnya jasad. Mengingat alam kubur dan hancurnya jasad. Dari Hani Maula Utsman, suatu kali Utsman pernah singgah di sebuah kuburan. Lantas ia pun menangis hingga membasahi jenggotnya. Lalu seseorang bertanya kepadanya, ya Utsman, ketika diceritakan perihal surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi mengapa sekarang engkau menangis karena ini? Mengapa engkau menangis karena mengingat urusan kubur? Apa jawab Utsman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah persinggahan akhirat yang pertama. Jadi terminal pertama akhirat adalah kuburan. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila seseorang selamat darinya, ya, selamat dari kuburan, selamat dari himpitan kuburan, selamat dari siksa kubur, selamat dari gelapnya kubur, aisara minhu, maka perkara setelahnya akan lebih mudah. Lebih mudah. Wa illam yanju minhu, kalau sampai ia tidak selamat dari kubur, dari siksa kubur, fama ba'dahu asaddu minhu, maka perkara setelahnya akan lebih berat dari itu. Ya, jadi ya, alam kubur ini
ya, yang merupakan persinggahan menuju alam akhirat. Ini merupakan terminal pertama. Anda sukses, maka insya Allah perjalanan berikutnya akan lebih ringan. Perjalanan berikutnya itu berupa seorang ada di padang mahsyar saat timbang amal, saat pemberian kitab di sebelah kanan atau di sebelah kiri, saat waktu dihisap. Ini semua akan lebih ringan. Dan saat dia melintas di mana? As-sirat. Ya. Tapi kalau di kubur ini sudah berat, maka perjalanan-perjalanan berikutnya tentu akan lebih berat. Lalu Utsman berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattun." Saya tidak pernah sekalipun menyaksikan sebuah pemandangan yang lebih mengerikan, illa wal qabru afdha'u minhu, melainkan kuburan yang lebih mengerikan dari segalanya. Jadi itulah hikmahnya kenapa kita dianjurkan untuk sering ziarah kubur, untuk mengingat-ingat kematian. Baik kaum muslimin, yang ketiga, pangkas angan-angan. Pangkas angan-angan, tidak panjang angan-angan, serta bersiap diri dengan banyak beramal soleh untuk menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Kaum muslimin, Nabi SAW bersabda seraya memegang pundak Abdullah bin Umar. Katanya, "Ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Hiduplah di dunia ini layaknya seorang pengembara atau orang yang sedang abirus sabil, sedang ada dalam perjalanan. Hiduplah di dunia ini seperti layaknya orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan, alias kau di dunia ini hidupmu tidak menetap. Oleh karena itu, idza amsayta fala tantadhiril masa, jika engkau berada di waktu sore, tidak perlu menunggu di waktu pagi, dan engkau jika berada di waktu pagi, tidak perlu menunggu di waktu sore. Wa khudz min sihhatik, dan gunakan waktu sehatmu, lima radik, sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib berkata, dunia ini beranjak pergi. Irtahalatil akhiratu muqbilatun, sedangkan akhirat berangsur datang dan menghampiri. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Ya, walikulli wahidin minhuma banun. Dunia punya anak-anak, akhirat punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau bisa, jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini adalah waktu untuk beramal, bukan untuk hisab. Tetapi gadan, esok, adalah hisabun wala amal, adalah hisab dan tidak ada amal. Ya, ini ungkapan yang berharga daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi masing-masing memiliki anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Kalau bisa, jadilah, pilihlah untuk menjadi anak-anak akhirat. Karena jika kita memilih atau memposisikan diri kita sebagai anak-anak akhirat, maka insya Allah akan selamatlah orang itu. Syekh bin Baz berkata, semakin bertambah usia manusia, maka semakin bertambah pula padanya dua perkara. Maksudnya, ada dua perkara yang semakin bertambah kuat bersamanya, alias semakin bertambah umur kita. Ada dua perkara yang semakin bertambah kuat bersamanya, dan itu adalah tabiat manusia, yaitu satu, cinta terhadap dunia, dan dua, panjang angan-angan. Jadi semakin bertambah umur kita, padahal kematian sudah semakin dekat.
Ini menyebabkan seseorang semakin kuat menggenggam dunia. Kenapa? Semua fasilitas-fasilitas sudah didapatkan dengan baik, sehingga dia merasa susah untuk melepaskan. Dan yang kedua, semakin panjang pula angan-angannya. Sebab kalau dunia itu sudah dimiliki, pikiran sudah kemana-mana. Akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Akan menanam investasi di sini, insya Allah nanti akan ini, akan itu. Angan-angan semakin panjang. Baik, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Karena itu kata beliau, setiap orang yang beriman harus waspada dan menganggap dunia ini sebagai ladang, sehingga akan bersungguh-sungguh dalam menanam sebagai bekal di akhirat kelak. Tentu dengan harapan ia dapat menuai sesuatu yang bermanfaat pada hari kiamat kelak. Baik kaum muslimin. Yang keempat, bersikap qanaah, yaitu bersikap merasa cukup serta bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqah." Siapa saja yang menderita kemiskinan, menderita kekurangan, fa anzalaha bihan nas, lalu ia mengeluhkannya kepada orang lain. Kekurangan tersebut diceritakan dan dikeluhkan kepada orang lain. Lam tasudda faqatuhu, maka kemiskinannya itu tidak akan teratasi. Wa man nazalat bihi faqah, siapa yang menderita kemiskinan, fa anzalaha billah, lalu ia mengadukannya kepada Allah, fayusikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin, niscaya Allah akan memberinya rezeki yang disegerakan atau rezeki yang ditunda, alias Allah akan menuntaskan persoalannya, baik cepat atau lambat. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung seorang yang berislam. Dia seorang muslim. Wa ruzika kafafan, dan diberi rezeki yang cukup. Maksudnya tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang juga tidak lebih. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan ia dijadikan qanaah. Ia rela dan menerima atas apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini manusia yang paling beruntung. Jadi apapun yang Allah takdirkan untuk anda, dari rezeki yang Allah karuniakan untuk anda merasa cukup dengan itu, subhanallah, anda adalah orang yang amat beruntung dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin, yang namanya keinginan, ya, keinginan itu tidak akan pernah berhenti. Jika tidak ada sikap qanaah, maka kita akan selalu merasa kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalisan." Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, ya, niscaya ia akan menginginkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam, tidak ada yang bisa mengenyangkan perut anak Adam illa turab, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat dari orang yang mau bertaubat. Jadi kaum muslimin, keinginan kita itu tidak akan pernah berhenti. Percayalah, berapapun dunia yang kita dapatkan, maka kita akan menginginkan yang berikutnya. Tetapi jika kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka insya Allah segala kekurangan bisa teratasi. Sesuatu yang sedikit juga sudah teranggap amat banyak dan cukup. Itu qanaah. Kemudian kaum muslimin, yang kelima, banyak-banyaklah merenung mengenai keadaan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya. Ini membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak merenung mengenai keadaan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi." Tidak, sekali-kali apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq, dan ia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Jadi saat menghadapi sakaratul maut, betis kanan dan betis kiri itu bertaut. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalu dan dikembalikan. Kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang yang menjelang kematiannya akan didatangi oleh malaikat. Jika orang tersebut adalah orang yang soleh, malaikat akan berseru, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadit thayyib, yang dahulu berada di jasad yang baik pula. Ukhruji hamidatan, keluarlah secara terpuji. Wa abshiri birauhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban, dan keluarlah secara terpuji dan bergembira dengan tentram, dengan rezeki dan Rabbmu yang tidak murka. Dan kalimat itu terus diucapkan hingga ruh itu keluar. Jadi saat mau mengeluarkan ruh, malaikat terus berkata, ayo keluarlah wahai jiwa yang baik, yang dahulu berada di jasad yang baik. Ayo keluarlah secara terpuji, keluarlah dengan gembira, dengan rasa tentam, dengan penuh rezeki dan Rabb yang tidak murka, sampai ruh itu keluar. Subhanallah, alangkah beruntungnya orang yang ruhnya dikeluarkan dengan cara seperti ini. Kemudian kaum muslimin, lalu ruh itu dibawa ke langit. Langit pun dibuka baginya. Kemudian ditanyakan, siapakah ini? Para malaikat menjawab, fulan. Kemudian dikatakan kepadanya, marhaban bin nafsit thayyibah, selamat datang wahai jiwa yang baik, yang dahulu berada di jasad yang baik. Masuklah ke dalam keadaan terpuji dan bergembira dengan ketentraman, rezeki dan Rabb yang tidak murka. Penghuni langit dari para malaikat juga mengucapkan yang sama, dan ini terus diucapkan hingga hamba ini sampai ke langit yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala berada. Ya, sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang zalim. Beda halnya dengan orang-orang jahat. Saat ruhnya hendak dikeluarkan, malaikat berkata berulang-ulang, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang kotor. Kanat fil jasadil khabith, yang dahulu ada di dalam jasad orang yang kotor, yang dahulu ada di dalam jasad yang kotor. Ukhruji dhamimatan, keluarlah dengan keadaan tercela. Wa abshiri bihamimin wa ghassaq, bergembira dengan air yang sangat panas dan nanah. Wa akhara min syaklihi azwaj, serta berbagai macam azab lain yang seperti itu. Itu terus diucapkan hingga ruh orang itu keluar. Kemudian kaum muslimin, ruh itu dibawa ke langit. Di langit pun sambutannya seperti itu. La marhaban bin nafsil khabisa, tidak ada ucapan selamat datang bagi jiwa yang kotor ini. Kanat fil jasadil khabis, yang dahulu ada di jasad yang kotor. Itu terus diucapkan kaum muslimin. Kemudian para malaikat membawa ruhnya turun kembali ke langit. Enggak dibawa ke langit, ya, tetapi diturunkan kembali di dunia, dikembalikan ke kuburnya. Kaum muslimin, kemudian hal berikutnya, poin yang keenam, di saat merenung tentang kondisi di saat orang sakaratul maut, hal yang lain adalah hal yang bisa mengantarkan kita terhadap keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hindari sikap berlomba-lomba mengejar dunia, dan sibukkanlah diri dengan akhirat. Jangan menyibukkan diri dengan dunia. Sebab kaum muslimin, jika kita terlalu sibuk dengan dunia, maka kita akan dibuat lalai dengan urusan akhirat kita. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, fa wallahi lal faqru akhsha alaikum, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Aku tidak khawatir kemiskinan itu menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tabsuta alaikumud dunya, yang aku khawatirkan dari kalian
adalah ketiga itu, dunia dihamparkan untuk kalian. Yang paling aku khawatirkan ketiga dunia yang dihamparkan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dihamparkan untuk orang-orang sebelum kalian. Kalau dunia ini sudah dihamparkan untuk kita kaum muslimin, kata Nabi, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian memperebutkan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu memperebutkan dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, lalu kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu. Kaum muslimin, hal yang berikutnya yang perlu kita ingat-ingat, bahwa dunia ini amat singkat. Kehidupan dunia ini amat singkat. Betapapun lamanya seorang hidup di dunia ini, namun pada hakikat masa hidupnya di dunia ini hanya sebentar. Allah berfirman, wa yauma yahsuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan ingatlah, pada hari ketiga Allah mengumpulkan mereka manusia merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia ini kecuali sesaat saja pada siang hari. Ya Allah, amat ringkas kehidupan dunia ini. Kemudian kaum muslimin, sudah selayaknya bagi setiap hamba muslim agar berlaku zuhud terhadap dunia yang kecil ini dan membekali dirinya dengan amal soleh. Manusia mesti sadar bahwa saat umurnya semakin bertambah, maka sisa hidupnya di dunia ini pun semakin berkurang. Oleh sebab itu, hendaknya ia benar-benar memanfaatkan sisa hidupnya dengan apapun yang bisa mengangkat derajatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah. Jika dikaruniakan umur panjang sementara ia senantiasa taat kepada Allah, maka itu adalah hal yang terbaik baginya. Nabi bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika beliau ditanya, siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling panjang umurnya dan paling baik amal perbuatannya. Lalu Nabi ditanya, siapakah manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Kaum muslimin, Nabi bersabda, umur umatku itu hanya berada di antara sitina sana ila sab'ina sana, antara 60 sampai 70 tahun, dan amat sedikit mereka yang melewati usia tersebut. Kemudian kaum muslimin, yang berikutnya sebelum terakhir, hendaklah kita mengetahui keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak akan masuk neraka orang yang saat dia berkesepian tiba-tiba ia meneteskan air mata. Karena apa dia meneteskan air mata? Ia teringat dengan perjalanan akhirat, ia teringat tentang dosa-dosa dia, lalu kemudian ia menangis, meneteskan air mata. Orang seperti ini tidak akan masuk neraka. Sampai Nabi menyebutkan, hatta ya'udal labanu fid dar'i, hingga air susu bisa kembali ke kantong susunya. Bagaimana bisa air susu masuk ke kantong susu? Nggak bisa. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, tidak akan bisa berkumpul debu-debu di medan jihad fi sabilillah dengan asap neraka jahannam. Dan Nabi SAW bersabda, sab'atun, ada 7, yuzilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat.
Di hari orang-orang tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Rajulun zakarallah khalian. Orang yang mengingat Allah saat dia seorang diri. Fafadat aina, lalu kedua matanya berlinang air mata. Ya. Jadi saat dia berkesendirian, dia teringat tentang Allah, tentang kebesaran Allah, tentang rahmat Allah, tentang azabnya. Lalu bercucuran air matanya, maka orang ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Dan terakhir kaum muslimin, yang terakhir, bersungguh-sungguh ingin meraih husnul khatimah dengan ucapan dan perbuatan. Sering kita mendengar orang berkata, semoga kita ini husnul khatimah. Ungkapan ini baik dan ini adalah doa. Tetapi kaum muslimin, ini tidak bernilai jika tidak diiringi dengan amal soleh. Ya, sebab husnul khatimah itu kaum muslimin sekalipun tidak terucap di mulut kita, tapi ketika kita giat melakukan amal soleh, karena tahu bahwa orang hanya berujung pada dua. Jika bukan husnul khatimah, dia akan su'ul khatimah. Orang yang giat melakukan ketaatan saat hidupnya, insya Allah ujung-ujungnya husnul khatimah. Sementara mereka yang gemar melakukan keburukan-keburukan, maka besar kemungkinan dia akan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Sungguh-sungguh betul dia mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum subuluna, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan, asal sungguh-sungguh, tidak berpangku tangan. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang baik. Kaum muslimin, termasuk hal yang membantu seorang muslim untuk meraih husnul khatimah adalah dia punya pengetahuan terhadap hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tidak ada jaminan, ya, saat orang itu pada kematiannya, dekat pada kematiannya, dia saat melakukan amal baik pasti husnul khatimah. Dari jaminan. Kita tadi hanya menyebutkan umumnya orang yang melakukan kebaikan di awal-awal kehidupannya, dia berupaya melakukan kebaikan di dunia ini, insya Allah husnul khatimah. Tetapi kaum muslimin, tidak ada kepastian. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu az-zamana la ya'lamu az-zamana at-tawil bi amalin ahli jannah." Sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama. Summa yukhtamu lahu amaluhu bi amalin ahli nar. Namun di akhir hidupnya ia malah beramal dengan amalan penghuni neraka. Ya, ada orang seperti itu. Dan ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka sepanjang masa. Namun di akhir hidupnya ia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga. Alias apa? Ini untuk tidak membuat kita terlalu terlalu gurur, terpedaya dengan amal soleh yang kita perbuat. Jadi jangan terpedaya kaum muslimin. Kita tidak tahu penutupnya seperti apa. Karena Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutup-penutupnya. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, demikian 10 hal yang bisa mendorong atau memotivasi kita untuk memperbaiki kehidupan dunia kita ini, terlebih memperbaiki kehidupan akhirat kita nanti. Dengan demikian, dengan berakhirnya kajian ini, maka berakhir pula materi tentang jenazah. Insyaallah di pertemuan 2 pekan mendatang kita beralih kepada fikih usrah, fikih keluarga. Tetapi fikih keluarga ini nanti cakupannya lebih luas, yaitu dimulai dari fikih pernikahan. Ya, mengingat kita di sini sudah rata-rata sudah sepulah, ya, seorang tua sudah punya anak perempuan. Ada anak perempuan, ada yang sudah menikah dan ada yang belum menikah. Oleh karena itu kita ingin memperdalam, ya, secara dalam, ya, secara runut tentang fikih keluarga ini.
yaitu dimulai dari tentang apa yang dimaksud dengan nikah, kemudian nanti bagaimana cara memilih calon untuk anak kita. Ya, kalau anak kita laki-laki, bagaimana cara memilih calon mantu perempuan. Kalau anak kita perempuan, bagaimana calon memilih menantu laki-laki. Ya, ini sudah dipersiapkan dari sekarang. Kemudian bagaimana melangsungkan akad dengan baik. Kemudian bagaimana tentang mahar, bagaimana tentang nafkah. Baik, setelah terjadi pernikahan, apa hak seorang suami, apa kewajiban seorang istri. Terus jika ada persoalan dalam rumah tangga, lalu bagaimana tentang talak. Lalu setelah itu bagaimana jika mereka saling melaknat atau istri khulu, dan seterusnya. Ini tampaknya hal-hal yang mesti kita pelajari. Ya, mesti kita pelajari. Jadi kita akan membahas tentang fikih nikah atau fikih keluarga secara utuh. Ya, bagaimana mentalak dan bagaimana rujuk. Mana talak bid'ah dan mana talak sunnah. Ya, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang urusan rumah tangga. Jadi paginya kita berbicara tentang manhaj, malam berbicara tentang membenahi urusan rumah tangga kita. Baik, jika dan buku pegangan kita yang punya kitabnya ya, yang masih punya kitabnya masih tetap kitab Tamamul Minnah. Ya, kalau tidak salah ada di jilid 3. Tamamul Minnah jilid 3, yaitu Kitabun Nikah. Dengan demikian kita akhiri kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.